Henshin! Halo guys, di video kali ini kita akan membahas episode 1 dari spin-off Kamen Rider Revised yang berjudul Kamen Rider Revised The Mystery. Sabar aja, karena Anda sendiri juga udah nunggu-nunggu spin-off 1 ini ya, udah dari beberapa waktu lalu, jadi pasti bakalan dibahas. Dan hari yang kalian tunggu-tunggu akhirnya tiba juga nih ya. Jadi buat bahas-bahas episode besok ya, besok-besok ya, sabar ya teman-teman ya, nyusul, pasti dibahas, oke? Anda lagi pengen bahas ini dulu aja, oke? Jadi tolong kalian fokus dulu ke sini, dan juga tolong kalian sabar dulu untuk beberapa hari ya, Anda juga lagi nyiapin untuk bahasan episodenya, oke? Jadi Pak Hanta Kinoshita selaku penulis utama dari cerita Kamen Rider Revised ya, bakalan menulis spin-off yang satu ini ya. Seperti yang kita tahu, sejauh episode Revised ini tuh berjalan, ceritanya itu sangat kental sekali dengan unsur-unsur misteri dan juga beberapa twist ya. Gak mengherankan makanya spin-off satu ini tuh berjudul The Mystery. Oke, yang lebih mengkedepankan unsur-unsur misterinya ya. Jadi detektifnya juga keluar di sini ya. Jadi itu kesukaannya Pak Hanta Kinoshita ya di situ ya. Nah, di spin-off ini juga Anda berharap Pak Hanta ini lebih bisa diberikan kebebasan atau freedomnya lah untuk mengeluarkan ideologi yang mungkin terbatas jika dibandingkan dengan si serialnya ya. Tayangnya juga di Telasa eksklusif, jadi bisa lebih mencakup ke yang lebih dewasa juga gitu. Tapi menurut Anda episode Revised juga udah oke sih ya, nggak komplain nih teman-teman ya. Mungkin kalau di spin-off ini ya bisa lebih dikeluarkan lagi ideologinya gitu ya teman-teman ya. Dan pendapat singkat setelah Anda nonton episode 1 ini ya, sebelum kita bahas, ya lumayan menarik sih teman-teman ya, patut ditunggu dan diikutin terus. Jadi Kamen Rider Revised The Mystery ini tuh sudah ditayangkan di Telasa sejak tanggal 30 Januari 2022 kemarin ya. Nanti bakalan tayang terus sampai tanggal 27 Februari 2022 sampai akhir bulan ini teman-teman. Jadi totalnya itu sebanyak 5 episode ya. Dan episode pertamanya ini berdurasi 16 menit. Jadi total 5 episode itu bisa dibilang cukup banyak ya teman-teman. Dan sudah diumumkan juga akan banyak guest star bakalan hadir di spin-off kali ini, oke? Jadi selama 5 minggu ke depan kalian bakalan disajikan sama 2 bahasan Revised di channel Anda ini ya. Jadi bahasan episode serial dan juga bahasan episode spin-off. Nah, kalau udah tahu tolong kesabarannya ya. Jadi setelah nonton juga Anda bisa ambil kesimpulan kalau spin-off Revised 1 ini tuh non-canon teman-teman ya, alias nggak nyambung sama cerita utamanya. Jadi don't worry dan take it easy aja, oke? Jadi awal scene spin-off ini tuh langsung diawali dengan kematian Hiromi Kadota Parker. Yes, kalian nggak salah dengar ya. Tapi sekali lagi Anda bilang take it easy aja, karena ini tuh non-canon alias punya cerita sendiri, nggak nyambung sama serialnya, oke? Pastinya kita juga bertanya-tanya, loh kok gini awal-awal? Jadi nggak di serial, nggak di spin-off, dibikin ketar-ketir mulu dengan si Hiromi Kadota. Nah, yang kita pertanyakan ini akan jadi salah satu sumber dasaran masalah kenapa tuh bisa seperti ini. Dan alur cerita pun akan dibuat seperti kayak mundur dan akan diceritakan kejadian-kejadian sebelum Hiromi Kadota ini wassalam ya. Jadi kayak beberapa jam sebelum kejadian lah, oke? Jadi mungkin pihak produser itu tahu begitu meningkat pesatnya popularitas si Hiromi Kadota ini di mata fansnya ya. Jadi ini bukan dugaan lagi, tapi udah fact ya. Jadi kemarin Anda sempat menduga-duga sepertinya si Hiromi Kadota favorit nih, tapi di sini udah fact ya. Jadi bukan dugaan lagi. Beberapa fans itu udah menyatakan ya, jadi udah lewat sebuah polling resmi juga kalau Kadota itu karakter paling favorit di Revised ya. Jadi dari polling itu 44% itu teman-teman ya ngevoting si Hiromi Kadota. Untuk peringkat 2-nya siapa ya? Anda lupa kemarinnya. Ahulera kalau nggak salah ya. Itu juga Ahulera cuma 8%. Lihat jangkauannya 44% dan juga 8%. Jauh kan? Jadi begitu, wah, ini popularitasnya edan banget gitu si Hiromi Kadota. Jadi dengan popularitas ini, si Toei ini bikinlah spin-off yang berfokus ke si Hiromi Kadota ditemani sang karakter utama Iki Igarashi. Karena mereka juga berkaca sama serialnya. Wah, Hiromi Kadota populer juga nih. Ya udah kita jadiin main centernya lah, salah satu main centernya di spin-off kali ini. Jadi kalian sempat bertanya-tanya gitu kan, kenapa nggak sama Daiji, kenapa nggak sama Sakura yang mungkin bisa dibilang perannya di sinopsis itu lebih dominan dari Hiromi Kadota. Tapi si Hiromi Kadota yang muncul di sini sama si Iki gitu ya. Ya mungkin jawaban yang bisa Anda tangkep ya kayak begitu, oke? Jadi dasaran masalahnya begitu simpel menurut Anda. Kita juga bisa nyantai ngikutin walaupun ini bawaannya misteri ya. Tapi nggak ada jaminan juga ya. Kalau Anda lihat sih bisa nyantai sambil ngikutin juga ya. Yang Anda dapat sih ya udah nonton episode ini ya begitu doang gitu ya. Tapi mungkin menurut Anda sih nggak akan seberat spin-off-nya si Decade sama si Gio juga sih ya. Jadi masih bisa nyantai juga gitu. Jadi kita tinggal ikutin alurnya sambil ya mikir-mikir sedikit boleh lah. Jadi diceritakan si Iki dan Kadota itu sedang mencari orang yang mempunyai Vice-Time dan melakukan perjanjian dengan iblis ya. Lagi ngejar orang nih pokoknya. Jadi terdamparlah bisa dibilang mereka ini di sebuah mansion atau villa gitu ya. Di Isbung Pak, Istana Bunga.
Pokoknya di suatu villa gitu ya, di tengah-tengah hutan gitu, di mana pemilik mansion tersebut bernama Saiyonji Suzu yang diperankan oleh Rina Aizawa. Gila, ini waifu Ana dulu nih. Go on Yellow ya. Ini Rina Aizawa salah satu faktor yang Ana nonton sampai beres loh Go Onjar ya. Sebenarnya nggak cuma Rina Aizawa doang sih, tapi suite-nya Go Onjar emang keren, makanya Ana nonton sampai beres walaupun apa Megazord dan mobil-mobilnya kayak bocah begitu ya. Yang menurut Ana sih si Rina Aizawa ini ya masih memikat aja ya. Ini udah kepala 3 loh ya, padahal si Rina Aizawa ini ya. Kadang tuh yang mamah muda kayak gini tuh lebih menggoda gitu ya daripada yang dede-dede. Jadi sudah lengkaplah juga ya peran Rina Aizawa itu di big trio-nya Tokusatsu, oke? Jadi Kamen Rider Revice, terus ada Go Onjar dan juga si Ultraman Trigger. Jadi nggak cuman penonton aja yang dibuat kesemsem sama si Rina Aizawa aka Mbak Suzu ini, bahkan Iki sama Kadota aja pangling ketemu si Tante Suzu ini ya. Apalagi Kadota kan langsung langsung falling in love at the first sight, asik. Selain itu ada juga pengurus mansion atau bisa dibilang kayak maid-nya gitu lah ya, bernama Himoru Misa. Ini kalau Anda lihat sikapnya itu kayak dingin gitu teman-teman ya. Jadi tatapannya dingin, sikapnya dingin gitu ya. Ada juga pengurus kedua, yaitu kayak bapak-bapak gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak bapak-bapak tukang kebun atau pengurus kebun gitu lah ya kalau Anda lihat ya. Namanya itu Hanawa Shinzo yang diperankan oleh Kazuhiko Kanayama. Sebelumnya itu dia main di Kamen Rider Kiva. Udah lumayan jadul juga Pak. Yang menurut Anda Pak Hanawa ini karakter paling mencurigakan sejauh Ana nonton episode 1 ini ya, karena gelagatnya itu yang agak random juga. Si Iki aja baru masuk langsung gunting rumput, langsung dibegituin Pak. Dikirain mau rider cutting kali ya, kayak gatak. Tapi udah biasa lah teman-teman ya, kita diarahkan ke satu karakter yang bikin kita itu curiga, nanti taunya bukan dia gitu kan. Biasa kayak gitu. Jadi sabar, jangan terpancing dulu. Nah, si Iki dan Kadota ini dikenalkan dengan beberapa penghuni penginapan atau mansion ini ya, yang mukanya sama kelakuannya juga dibikin suspek semua teman-teman ya. Dibikin kita yang mikir, aduh ini siapa pelakunya ya? Emang sengaja kayak gitu. Jadi di sini Ana mau kenalin dulu karakternya satu-satu. Soalnya ini memang banyaknya dia alumnus Tokusatsu semua ya. Jadi yang paling wah dulu nih teman-teman, ada Mitsuru Karahashi, yaitu si Kaido ya teman-teman ya, dan juga si Shinkenger, si Juzo, dan juga di Kamen Rider Saber papanya Kento ya. Jadi berperan sebagai Naoto Uaya. Jadi dia itu profesinya pelatih gitarnya si Mbak Suzu yang baru datang 2 hari lalu. Oke, jadi kita harus catat-catat juga nih profesinya. Oh, baru datang 2 hari lalu ya. Oke. Jadi siapa tahu bisa masuk apa ya teman-teman ya, sebagai clue gitu ya. Dan kedua itu ada Takashi Kodama. Jadi sebelumnya dia main di Kamen Rider Zio ya, berperan sebagai Gondawara Taro. Jadi dia itu pas di Zio jadi Another X8. Ana inget banget dia itu jadi Pak Ida ya, dipanggil terus sama si Emu. Ida-san, Ida-san. Jadi dia itu profesinya sebagai penulis lepas, sama hampir mirip kayak Tomang ya, cuman dia ini penulis lepas katanya. Dan ketiga ada Takuma Sugawara. Sebelumnya itu dia main di Grand Caesar sama di Cutie Honey ya, berperan sebagai Yasuo Sameshima. Nah, si bapak botak ini profesinya itu pekerja restoran katanya. Nah, untuk membantu memecahkan kasus ini, Kadota dan Iki juga dibantu oleh sang koleganya Kamen Rider Drive, yaitu Ota Genpachi. Wah, kangen sih Ana sama si Genpachi, agak kocak soalnya ya. Jadi ini salah satu kejutan cast juga yang balik nih ya. Dan emang yang ditunggu ya tingkah kocaknya itu ya. Menurut Ana nggak ganggu-ganggu amat sih Genpachi di Drive View ya. Jadi ya pas dia balik ya seneng-seneng aja gitu. Jadi pas perkenalan juga dia malah posenya Kamen Rider Drive Pak, begini-begini ya. Nah, kok bisa ada Genpachi di sini ya? Karena selain Deadman ada juga aktivitas Roimyude di sini katanya. Waduh ya, udah ada Deadman, ada Roimyude. Jadi dugaan si Vice juga katanya ada 2 monster di mansion ini. Jadi kehadiran Genpachi juga di sini memberikan hint yang lumayan kuat ya. Jadi dari dokumen yang dia bawa ada 2 tersangka kriminal di mansion ini. Pertama ada si Yasuo Sameshima tadi ya, yang berprofesi sebagai pekerja restoran, si bapak botak. Jadi katanya dia itu tersangka pengeroyokan. Dan kedua dari hintnya Genpachi itu ada si Gondawara Taro, si penulis lepas tadi ya. Dia itu tersangka penipuan. Oke, jadi hintnya itu ada 2 orang ini teman-teman ya. Jadi hint ini tuh seperti mengarahkan kita untuk langsung mengambil konklusi kalau wah udah pasti nih 2 orang ini pelakunya. 2 orang ini Roimyude dan juga Deadman ya. Jadi si Pak Taro ini ya, si Gondawara tadi itu dicurigai, tapi kampretnya dia itu malah mati dibunuh oleh seseorang dengan hint gelas pecah dan juga pasir yang bertebaran di TKP. Terus akan-akan orang-orangnya itu pada datang kan ke kamarnya, hah gitu.
Siapa tahu kan abis ngebunuh ya udah terus pura-pura kaget datangnya. Nah ini dia. Jadi jembatan yang menghubungkan si mansion ini dengan jalan keluar lah bisa dibilang ya. Katanya itu ambruk gara-gara longsor karena hujan gede juga ya. Kata si Pak tukang kebun tadi. Yang otomatis membuat si Iki dan Kadota ini tuh terjebak di mansion ini dan harus memecahkan kasus ini juga mau nggak mau ya. Bisa aja sih Pak tukang kebun yang bikin ambruk juga kan. Siapa tahu diputus talinya jebret biar si Iki dan Kadota itu nggak bisa keluar kemana-mana gitu. Terus juga outfitnya juga kan sama ya, kayak pakai ponco gitu atau jas hujan gitu. Pas si Iki ngejar orang yang bawa si Vice-Tamnya itu kabur. Eits, jangan ambil kesimpulan dulu teman-teman ya. Belum tentu si bapak ini juga, oke? Jadi semuanya ini menurut Ane sih suspek banget teman-teman ya. Jadi si Genpachi juga menurut Ane, si Tante Suzu juga ini bisa aja gitu mereka pelakunya ya. Bisa aja sekali lagi. Apakah Iki, apakah Dota ya? Mungkin aja di luar dua orang ini ya. Tapi yang sepertinya baik-baik aja kayak Rina Aizawa gitu sama si Genpachi ini juga sebenarnya bisa aja sekali lagi teman-teman ya. Jadi yang ditunggu itu menurut Ane sih ya twistnya itu seperti apa ya. Dan juga gimana prosesnya itu sampai ke pemecahan masalahnya dan dikuak tersangkanya itu ya. Ya semoga nggak terlalu maksa juga ya. Semoga si Pak Hanta juga bisa rapih lah nulis si spin-off ini, oke? Jadi untuk part pertama ini sih belum berat-berat amat seperti yang Anda bilang ya. Kita masih dikenalin dulu dengan karakternya satu persatu kan. Ini lebih banyak ke perkenalan karakter menurut Anda ya, berserta dasaran masalahnya. Oh nih si Hiromi Kadota matinya kenapa? Terus juga ini ada tersangka dan lain-lain lah, pokoknya seperti itu. Jadi siap-siap aja ya dengan beberapa plot yang lebih berat ke depannya. Jadi episode-episode ke depannya Ana yakin sih ya mungkin lebih berat. Ya cuman nggak berat-berat amat. Tetap bisa kita ikutin lah gitu ya. Semoga nggak berat-berat amat juga, soalnya Ana juga harus bahas episode itu. Ana juga sekali lagi bilang kalau Ana tuh lebih suka sama Iki yang kayak begini. Ya, ketika dia dihadapin sama masalah-masalah yang mengharuskan dia itu untuk berpikir gitu ya. Jadi dia itu tenang dan mikir daripada yang gerasak-gerusuk ya. Jadi ciri khas cerita Revise-nya ya lebih keluar aja di sini ya. Jadi ini ya relate banget gitu sama cerita Revise menurut Anda ya. Apalagi dengan peran Iki yang seperti itu. Gitu loh ya. Jadi ketika lihat dia gerasak-gerusuk kayak agak kurang relevan, mohon maaf ya, ini kan masih subjektif. Tapi kalau menurut kalian ya, itu kan pengen nolong orang kan, makanya dia bersikap seperti itu, pengennya cepat, tegas dan segala macam. Ya udah nggak apa-apa ya. Dan di akhir spin-off episode pertama ini kita diperlihatkan George yang pergi ke Futo. Karena ada kincirnya ya. Dan bertemu sang polisi tampan yang juga comeback, yaitu Terry Ryu aka Kamen Rider Axel. Jadi sebagai fanboy Kamen Rider ya, dia langsung minta tanda tangan pastinya ya. Loh kok bisa ada Axel? Nah bisa ada Drive juga. Nanti juga kemungkinan besar ada Dopan dong ya. Katanya hit Dopan ya katanya ya. Katanya Kamen Rider lain di cerita Revise itu hanya cerita fiksi. Sekali lagi Ana bilang take it easy aja teman-teman ya. Ini nggak nyambung sama sekali sama serial. Jadi biarin aja lah udah seperti itu ya. Yang kayak gini kan biar aktor-aktornya itu bisa pada comeback juga. Oke. Untuk episode selanjutnya ada cast kejutan lagi, yaitu alumnus Kamen Rider lagi teman-teman. Duo favorit kita yang kocak banget dari Gaim, yaitu Tante Pierre Oren Alfonso dan juga Jonouchi ya. Apa bakal muncul Invest juga nih tanda-tanda ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Sebelumnya mereka juga muncul di Saber gara-gara ada spin-off-nya si Bravo sama si Gridon itu ya. Nah, walau baru pengenalan karakter dan juga dasaran masalah, kalian juga boleh banget ya berprediksi dan juga berpendapat dan juga berasumsi dan segala macam soal spin-off Revise The Mystery 1 ini teman-teman. Sekali lagi untuk bahasan episode nyusul, tapi untuk video kali ini tolong ya jangan out of topic, oke? Kita bahas dulu soal spin-off ini. Jadi sekali lagi untuk 5 minggu ke depan bakalan ada 2 bahasan Revise yang sudah pasti dibahas di channel Ana ini ya. Jadi tinggal tungguin aja, yaitu bahasan episode dan juga bahasan spin-off. Ana juga sangat menunggu-nunggu sih ini seperti apa ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang kayak apa ya, sampingan juga gitu. Tapi ya nggak gaje-gaje amat gitu ya sampingannya ya. Jadi tetap menarik, tetap bisa kita tunggu-tunggu juga setiap minggunya. Oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa diskusinya teman-teman. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Follow Instagram Ana di @rezasandri dan juga di @aganreza plus. Ada TikTok juga @rezasandri dan juga jangan lupa subscribe channel Ana yang kedua yaitu yang Reza Alex. Terima kasih guys. Ditunggu ya diskusinya buat spin-off 1 ini. Kita berpikir sama-sama ya, Detektif Conan Pak. Asik. Yaudah guys, bye-bye.